Nah, sebelum mulai materi pada pagi hari ini, kenal maka kata sayang, maka sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Kuciah Zahra, perwakilan dari tim konsulting nih teman-teman. Nah, untuk stand up kali ini, kita konsepnya open discussion aja ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengoreksi ataupun menyanggah dan memberikan masukan ataupun pendapat opini mengenai suatu hal yang akan kita bincangkan nanti, itu sangat diperbolehkan ya teman-teman. Karena it's nice kan to have some different opinion about something gitu. Oke. Jadi sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini nih, teman-teman kan pasti sering dengar kalimat-kalimat kayak gini nggak sih? Kayak, lo Gemini ya? Pantas saja batu. Atau kayak kalimat-kalimat, sensitif banget sih, lo Cancer ya? Gitu. Kayak kalimat-kalimat semacam itu mungkin sudah akrab lah di telinga kita gitu kan. Dan kita sebagai manusia nih ya, emang suka mengelompokkan orang-orang itu berdasarkan karakteristik yang tertentu gitu. Nah, pengelompokan kepribadian ini biasanya kita gunakan untuk menyederhanakan pemahaman kita mengenai seseorang atas sesuatu dirinya yang kompleks. I'm not saying that stereotyping itu adalah a good thing to do, tapi apalagi kalau misalnya itu menyangkut Sarah, Obigno kan. Tapi ternyata pengelompokan kepribadian ini akan sangat berguna apabila didukung oleh data-data yang valid. Seperti contohnya dalam pembuatan customer persona. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu customer persona? Atau sebelumnya udah pernah dengar deh apa itu customer persona? Kan sering banget tuh kalau misalnya belajar-belajar tentang bisnis tuh kayak di internet kayak nyari-nyari customer persona itu gini-gini. Atau yang paling sering didengar oleh orang-orang, customer segment dan customer persona itu adalah hal yang sama. Jadi apa sih bedanya kayak gitu? Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak? Teman-teman bisa langsung on mic aja nih atau bisa kirim di chat nih. Semangat teman-teman. Pernah, oke pernah. Nah jadi simpelnya kayak gini aja nih teman-teman. Kalau misalnya saya nih, kalau misalnya ada dua kata bahasa Inggris kayak gini nih, saya artikan dulu satu persatu katanya. Misalnya ada kan customer sama persona nih ya. Nah, kita artikan dari customer dulu nih. Customer sendiri itu sebenarnya kan sama-sama kita tahu customer ini adalah seseorang or a group of people yang bakalan beli produk atau jasa kita yang sediakan ya kan. Dan pembeliannya ini atau purchase-nya ini biasanya didasarkan oleh berbagai faktor, entah itu keinginan atau memang kebutuhan dan pertimbangan lainnya gitu. Dan kita pun hidup sebenarnya sebagai seseorang manusia, emang customer banget nggak sih? Kayak misalkan sebagai mahasiswa aja deh. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa pasti sering banget nggak tuh kita biasanya di toko yang warna oranye atau toko warna hijau nih, kita beli di tanggal-tanggal cantik. Atau misalkan purchase sehari-hari deh kayak makanan, kesebut brandnya. Nah itu yang kayak di toko oranye atau toko hijau deh. Nah, customer ini akan making a thing that called loyal gitu loh. Dan loyal itulah yang menjadi indikasi dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, customer ini bisa menjadi komponen yang sangat penting dalam bisnis kita. Ya kan? Nah, karena tanpa adanya customer, nggak ada yang beli produk, dan kamu rugi, terus bangkrut kan? Dan bisnismu itu nggak akan berjalan sebagaimana mestinya. So, it's nice to know your customer before mengadakan suatu produk atau jasa yang kita miliki gitu loh. Oke, next ke kata selanjutnya yaitu persona deh. Nah, persona ini kan udah jelas ya, person. Ya, jadi person ini menurut saya dapat datanya dari KBBI dan Glossarium itu katanya persona ini adalah gambaran atau representasi nyata mengenai sesuatu. Oke, jadi kita ada dapat ya pengertian customer satu sama pengertiannya persona. Kalau digabung nih customer persona jadinya apa? Representasi nyata dari customer, iya kan? Dan kalau misalnya kita artikan lagi nih lebih bagus, lebih indahnya kalimatnya, customer persona ini adalah, oke kita next dulu ya. Customer persona ini adalah semi-fictional representation of your customer based on market research and real data about your existing customer. Nah, jadi customer persona ini merupakan
bukan hanya gambaran gitu yang diandai-andaikan saja, tapi memang sudah di-analyze dan udah divisualisasikan untuk mendapatkan suatu customer persona ini. Nah, saya kan nangkap nih, dari teman-teman pasti kan ngandai-ngandai. Itu kayak sama nggak sih kayak pengelompokan customer? Nah, apa deh bedanya sama customer segment? So, apa sih sebenarnya perbedaan customer persona ini sama customer segment? Jadi gini nih teman-teman, customer persona sama customer segment itu sebenarnya adalah two different thing, tapi dia tuh saling berkaitan satu sama lain. Dan kita tuh bisa ngelihat perbedaannya itu dari tujuan yang diberikan oleh customer persona atau customer segment ini. Kalau misalnya customer segment ini memberikan kita pemahaman mengenai bagaimana kita lebih paham atas pasar yang akan kita tuju gitu kan, kita targetkan. Sedangkan persona dia tuh lebih membantu kita memahami banyak pengalaman langsung dari kelompok pelanggan dari pasar tersebut gitu. Nah, bahasa amannya kayak gini nih, kalau misalnya segmen customer segment lebih secara vertikal, such as demografi, usia, jenis kelamin, sedangkan persona ini lebih mendetail kepada orangnya gitu loh. Lebih kayak yang sesuatu secara horizontal, lebih menyangkut kepada behavior, motif, or pain point. Nah, perbandingan jelasnya sih bisa dilihat pada gambar berikut. Nih, kita as you can see nih di slide kali ini kan ada customer segmentation, yaitu yang makro, sesuatu yang vertikal, sesuatu yang generik, atau sesuatu yang umum, dan didasarkan pada data yang demografis gitu kan. Kalau untuk customer persona sendiri, itu tuh datanya lebih data mikro, dan dia tuh lebih kontekstual, dan didasarkan pada data-data yang bersifat kualitatif. Yang ini nanti akan dianalisis terlebih dahulu. Nah, mungkin itu secara garis besar deh tentang customer segment dan customer persona ini. Dan perlu diingat lagi nih, untuk persona ini sebenarnya bukanlah representasi saja, representasi mengenai suatu kelompok, tapi juga membantu kita nantinya dalam bisnis untuk membedakan jenis pelanggan mana dan memahami apa yang dibutuhkan dari customer itu. Sehingga nanti strategi marketing yang kita terapkan itu lebih tepat guna. Nah, ini kan udah tahu nih beberapa pengertian mengenai customer persona, udah tahu bedanya sama customer segment. Nah, jadi bagaimana sih cara kita tuh untuk membuat customer persona ini? Oke, di sini saya membuatnya jadi 3 main step, yaitu IIF. Jadi IIF-nya ada investigate, interview, dan visualize. Nah, the first step yaitu adalah dengan cara investigate atau investigasi ya. Investigasi ini jadi teman-teman customer persona ini kan pasti dilakukan research data yang real gitu kan. Dan data yang real ini pasti didasarkan oleh orang-orang yang nyata. Berdasarkan data yang saya temukan gitu, kita perlu membagi people research atau people yang akan kita investigasikan ini menjadi 3 kelompok yang berbeda. Yaitu apa saja? Nah, ada current customer atau customer yang sudah pernah membeli atau produk atau jasa kita. Setelah itu ada potential lead dan juga professional network. Nah, jadi mari kita bahas satu-satu ya. Pertama kan ada current customer nih. Current customer ini adalah orang-orang yang memang telah menggunakan atau repurchase produk kita. Jadi dia tuh udah tahulah kekurangan atau keunggulan dari produk kita sendiri gitu. Dan kenapa orang-orang current customer ini menjadi orang yang penting untuk kita lakukan investigasi? Karena ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui mengapa sih orang-orang kebanyakan lebih memilih untuk melirik bisnis kita dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Ya kan? Yang kedua itu ada potential leads. Jadi potential lead ini adalah orang-orang yang belum menjadi customer kita, tapi emang berpotensi lah gitu untuk menjadi customer kita. Yang gimana pun dia kayak somehow tertarik dengan produk kita gitu. Dan itu tuh, it's good to research mereka. Karena dalam melakukan riset itu kita akan diseluk-belukan kepada pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa sih kamu bisa tiba-tiba tertarik dengan produk kita? Sama pertanyaan, halangan apa sih yang membuat mereka tuh kurang mengenal produk kita, ya kan? Apalagi mereka ini adalah potensial gitu loh. Kenapa sih sampai sekarang tuh dia belum terlalu mengenal produk kita? Dan next itu ada network, professional network. Sebelumnya, apalagi startup gitu kan. Menurut saya startup sendiri
amat perlu memasukkan potensial professional network ini kepada daftar investigasinya. Mengapa? Karena orang-orang yang lebih berpengalaman itu akan memberikan kita tuh outside perspektif lah tentang brand kita sendiri. Dan orang-orang yang berpengalaman itu kan justru akan menguntungkan kita kan, karena kita nggak punya nih current customer sama potential lead kita. Jadi cocok banget buat founder-founder startup untuk melakukan investigate kepada professional network-nya. Sama aja nih kayak kegiatan TDC for Startup gitu kan. Kita kan bersama professional network. Itu lebih kayak dilatih lah dengan berbagai outsider perspektif yang diberikan dari pengalaman-pengalamannya. Nah, setelah melakukan investigate nih kepada tiga orang tersebut, 3 research ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah interview. Nah, interview ini itu aja. Sebenarnya suatu hal yang simpel aja, sama kita kayak mengembangkan dari 4W ini. 3W 1H deh. Who, what, why, sama how. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk interview ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bergantung pada bisnis kita deh. Kalau misalnya emang kita perlu pertanyaan tentang mengenai ini atau mengenai itu, bisa kita tanyakan gitu. Tapi secara garis besarnya saya bagi dulu menjadi 4 buah ini pertanyaannya, yaitu who, what, why, sama how. Jadi untuk who sendiri, ini nih kita tanyakan deh lebih spesifik mengenai kepribadian mereka. Mungkin bisa dari hal-hal yang objektif saja deh, seperti usia atau jenis kelamin, pekerjaan, educational experience. Nah, setelah terkumpul nih data-data yang objektif tersebut, kita lanjut ke data yang sifatnya lebih personal, yang data-data yang lebih sifatnya lebih kualitatif lah gitu, seperti data mengenai hobi atau kebiasaan dia membeli, atau mungkin saja kita tanya mengenai marketplace yang sering mereka kunjungi gitu kan. Seperti yang saya tekankan tadi, dia kan ada 3 poin utama nih untuk identifikasi customer persona, yaitu ada motif, behavior, sama pain point gitu. Jadi itu adalah poin-poin penting yang yang patut kita pertanyakan di interview ini. Untuk next itu ada what gitu. What ini kita tanyakan kepada customer kita mengenai apa sih goals mereka itu dan apa saja tantangan yang mereka hadapi untuk mendapatkan goals tersebut. Nah, apabila kita sudah mendapatkan jawaban ini, kita akan dimudahkan dalam mengambil dalam menjadikan produk kita itu sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi tersebut, gitu. Selanjutnya kan nih ada why, gitu kan. Untuk porsi why sendiri ini kan mengapa ya, gitu. Pertanyaan mengapa nih kayak lebih pertanyaan seperti mengapa sih mereka harus melihat ke brand kita dibandingkan dengan brand lain, atau mengapa sih mereka harus melihat brand kita ini sebagai solusi atas permasalahan mereka. And next itu pertanyaan yang bisa kita muat di dalam interview kita adalah pertanyaan how. Nah, untuk pertanyaan how ini sendiri bukan kita tanyakan kepada yang 3 orang tadi. How ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri as a business gitu. Kita tanyakan bagaimana atau how bisnis kita tuh dapat menyelesaikan atau menjadi solusi dari problem-problem dari customer tadi gitu. Nah, setelah kita mendapatkan data-data nih, kan udah terkumpul informasi-informasi melalui interview ini. Nah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya adalah mengkonsolidasikan berbagai kumpulan data ini menjadi sebuah format visual. Oke, next kita itu akan memvisualize-nya. Jadi gini deh, think of your data itu as a real person. Maksud real person ini kayak kita kasih nama gitu, kita kasih juga kayak kepribadian dan lain-lain sebagainya, dan kita kelompokkan juga kepribadian-kepribadiannya. Nah, setelah itu kita berikan hobi lah, pekerjaan, atau beberapa data yang sudah kita kumpulkan tadi, ya kan, untuk kita lakukan analisis dan selanjutnya divisualisasikan dalam sebuah template gitu. Nah, how about di template? Nah, jadi kurang lebih gini nih teman-teman untuk template customer persona ini. Ada foto, terus ada buat namanya. Untuk namanya sendiri ini bisa teman-teman andai-andaikan saja, misalnya bisa Jonathan kayak atau Jean gitu. Kita tulis saja as name-nya Jean gitu.
Nah, terus di data pertama ini mungkin kita kasih lah kayak data-data yang bersifatnya emang basic information kayak age or location-nya, education, social media. Dan di selanjutnya ini bisa kita masukkan data-data yang visual yang lebih kualitatif tadi kayak personality, hobbies and habits, goals-nya, pain point. Nah, gitu. Sebenarnya untuk template customer persona ini biasanya ada juga nih yang memasukkan kebiasaan-kebiasaan selain hobi. Bisa aja kayak masukin kayak makanan atau minuman favorit, atau hal-hal yang disukai, atau seperti jenis forum online yang sering diikuti, ataupun kayak nggak kebiasaan aja deh, dia tuh bisa memasukkan data mengenai kebiasaan konsumsinya misalnya. Kayak dia tuh kebiasaan berbelanjanya, atau bagaimana cara berkomunikasinya, misalkan dia lebih sering menggunakan WhatsApp or email gitu kan. Atau dia tuh bisa informasi mengenai gimana cara belanjanya, apakah dia tuh lebih tertarik online atau offline store gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang ngebedain template dari customer persona yang satu dengan template customer persona yang lain gitu kan? Pasti teman-teman akan bertanya-tanya nih, jadi template yang mana sih yang bagus yang dipakai buat bisnis kita gitu? Apakah template yang saya tampilkan ini atau template dari brand-brand terkenal? Ya, yang bagus tuh sebenarnya adalah template dari brand terkenal. Kata siapa? Ya enggak lah teman-teman. Jadi template yang bagus itu adalah template yang memang akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kita sendiri. Dan yang paling penting nih, kita tuh sudah memasukkan basic information dan 3 hal tadi yang goals, motivation, dan pain point. Dan emang kalau misalnya kita memang nggak butuh nih, misalnya data mengenai jumlah anak misalnya kita untuk tampilkan gitu kan di customer persona, itu kan kita nggak usah kita tampilin gitu, kecuali ada usaha mobil gitu kan. Penyajian data jumlah anak ini mungkin bisa berguna gitu loh untuk mengetahui dia kalau misalnya naik mobil biasanya kapasitasnya bisa cuma ber5 orang. Jadi dengan dia tuh punya anak, jumlah anaknya tuh berdua, dia tuh mobil tersebut memumpunilah untuk membawa 2 anak tersebut gitu kan. Jadi tergantung menyesuaikan lagi sih kepada bisnisnya teman-teman. Kalau misalnya memang butuh nih data ini untuk ditampilkan pada visualize di template customer personanya, maka tampilkan. Tapi kalau misalnya memang serasa emang tidak dibutuhkan, jadi tidak usah ditampilin gitu loh. Jadi back to data-data yang memang bisnis kita perlukan gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya manfaat customer persona? Sebenarnya kalau misalnya kita dengar dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya udah bisa didapat nih apa saja manfaat yang kita dapatkan dari customer persona ini. Nah, keberadaan customer persona ini juga sebenarnya dapat membantu kita untuk memastikan seluruh aktivitas-aktivitas bisnis, terutama dalam menghasilkan produk deh, atau pemasaran, dan pelayanan pelanggan, sehingga berfokus pada permasalahan dari target market yang Anda alami, gitu kan. Dan jika teman-teman perhatiin nih, masih banyak bisnis yang masih terlalu fokus pada bisnis atau apa yang mereka lakukan gitu, tanpa menyampaikan apa yang sebenarnya what actually customer itu butuhkan gitu kan. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui kebutuhan yang diinginkan target market ini dengan customer persona. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali gitu, teman-teman, dalam pembuatan customer persona ini. Tapi saya bakalan highlight jadi 3 poin penting. Yang pertama itu adalah customer persona dapat membantu identifying keinginan dan kebutuhan customer gitu kan. Ingat lagi, kayak bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dapat menciptakan customer yang loyal gitu. Dan dengan apa dia tuh bisa loyal? Dengan cara bisnis itu tahu dengan kebutuhan dan keinginan dari customer-nya ini. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih keinginan dan kebutuhan customer, teman-teman kan juga pasti inginlah menyesuaikan berbagai hal dalam bisnis kita dengan customer ini gitu, mulai dari produk yang kita tawarkan dan lain sebagainya. Oke, itu adalah manfaat pertama yang bisa kita ambil gitu. So what the manfaat kedua yang bisa kita dapatkan? Yang kedua yaitu customer persona ini dapat membantu kita untuk memahami customer dalam
bagaimana dia mengambil keputusan gitu. Atau dengan pertimbangan apa sih mereka tuh membeli sebuah produk gitu kan. Tentu saja sebenarnya customer persona ini kan perlu riset data, dan dia tuh kan bukan fiksi dan khayalan ya. Dan kalau saja teman-teman tahu nih bagaimana cara pengambilan keputusannya, ini nih akan memudahkan kita untuk optimasi meningkatkan conversion rate dari bisnis teman-teman gitu. Contohnya aja kayak orang yang jualan skincare gitu kan. Bayangin nih, customer-nya ini pasti adalah remaja-remaja yang berada pada usia sepantaran kita mungkin ya sebagai mahasiswa, sampai usia 30-an lah, let's say. Hal ini akan berbeda dengan customer yang usianya 50-an. Proses pengambilan keputusannya pasti orang-orang yang berusia 50-an ini lebih mengutamakan kepada kesehatan, ya kan? Dia kan adalah orang-orang yang sudah tua gitu loh. Jadi dia lebih mengutamakan prioritasin lebih kepada pembelian obat-obatan atau ya lainnya lah gitu kan dibanding produk skincare ini. Nah, jadi sebenarnya banyak juga sih buying insight lain, tapi let's say aja yang prioritas gitu, kebutuhan prioritas. Jadi customer persona ini dapat mengoptimasi pemahaman kita mengenai bagaimana customer itu mengambil keputusan atas sesuatu. Yang ketiga nih, manfaat customer persona yang ingin saya highlight yaitu customer persona dapat meningkatkan strategi pemasaran kita agar dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Jadi gini nih teman-teman, kalau teman-teman udah tahu nih buyer personanya, teman-teman tuh akan lebih fokus sama target market yang udah disasar gitu, udah kebayang banget gitu. Jadi siapa yang akan disasari, sehingga strategi pemasaran atau strategi marketingnya ini semakin fokus kepada target yang telah ditentukan itu. Oke. Jadi why is it important? Jadi dari buyer persona ini siapa sih sebenarnya yang diuntungkan gitu kan? Ya, let's say bisnis secara keseluruhan diuntungkan. Namun, sebenarnya customer persona ini akan lebih penting dalam hal pemasaran seperti mengembangkan banyak proses di dalamnya. Seperti dalam produk teams-nya, gimana dia tuh membuat produk, dan dia tuh memenuhi kebutuhan dari audiensnya, setelah itu dari marketer tim, dan sales team-nya sendiri, gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya ditanya nih customer persona penting nggak kalau misalnya kita buat untuk bisnis kita ya important gitu. Soalnya akan memudahkan kita dalam berbagai hal selanjutnya. Oke, lastly kita bakalan review materi yang sudah dijelaskan tadi nih. Aku mau highlight lagi kalau user persona ini adalah tool sederhana yang diciptakan untuk mempermudah manusia membayangkan target user gitu kan yang spesifik saat membuat konten marketing lah gitulah. Seperti instead ngebayangin seluruh orang, Anda cuma perlu memikirkan seorang tokoh fiksional ini, yang customer persona ini, untuk mewakilin mayoritas audiens kita. Bisa dibilang juga nih, kalau misalnya customer persona ini merupakan next step dari user research gitu kan. Dan Anda hanya bisa membuat ini setelah mendapatkan riset gitu, data dari riset. Dan perlu diingat lagi nih, kalau misalnya untuk pembuatan customer persona sendiri, itu hindari untuk mengarang bebas gitu kan. Kayak making something about customer persona, kayak mengada-ada aja. Emang, jadi data yang kita sajikan di template customer persona ini adalah data yang emang sudah kita investigate tadi gitu loh, dari 3 orang tersebut. Yang kita emang sudah lakukan interview, wawancara ke orang-orang tersebut gitu kan. Walaupun bentuknya tuh cuma hanya semacam biodata karangan, user persona yang baik ini adalah dia yang valid, terus dia representatif, dan dia tuh terpercaya gitu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada klien Anda. Dan apa aja sih tadi yang harus ada di user persona atau customer persona ini? Template yang umum sih biasanya kan meliputi yang tadi ya, foto, nama, umur, interest, dan lain-lain sebagainya. Tapi selain mendeskripsikan mengenai basic information tadi, kita tuh harus
move to 3 pertanyaan krusial yang tadi, yang kayak motif, sama goals, dan juga pain points gitu. 3 pertanyaan ini yang penting karena sifatnya kualitatif kan, dan dia tuh dapat memperlihatkan karakter-karakter dari user deh gitu, lebih detail dan lebih deep-nya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan as a motive, goals, dan pain points ini nggak akan kita dapatkan dari, nggak bisa ngandalin Google Analytics gitu loh kan. Itulah kenapa riset ini punya peranan yang sangat penting. Dan riset atau interview wawancara ini bisa kita lakukan dengan berbagai hal gitu loh. Bisa melewat interview, face to face, atau kita tuh bisa survei dengan kuesioner gitu kan. Tapi kalau misalnya memang nggak ada waktu untuk meriset nih, atau misalnya terlalu mepet, Anda masih bisa menggunakan data-data dari atau insight-insight dari kompetitor-kompetitor Anda gitu loh, analisis kompetitor. Setelah itu, selain bikin target user Anda lebih spesifik nih dari customer persona itu juga akan sangat membantu untuk pengembangan produk ya kan, sehingga tahu nih kalau misalnya produk kita ini perlu improve di bagian sini, atau ideation yang mana yang perlu di-improve untuk produk baru gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Setelah itu kegunaan customer persona sendiri sebenarnya udah dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan dan brand-brand ternama gitu kan. Contohnya kayak dari Gojek gitu kan udah pernah pakai customer persona, atau dari H&M itu udah pernah pakai customer persona juga gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang penting untuk kita terapkan di bisnis kita. Untuk customer persona ini dapat membantu kita untuk mendapatkan apa sih pemahaman mengenai apa yang diinginkan oleh customer, sehingga kita tuh dapat mengcater mereka gitu. Setelah itu dengan melakukan customer persona ini, kita juga dapat membuat produk kita ini lebih fokus dan lebih tepat sasaran. Dan seperti kata Steve Jobs ya, semakin Anda paham tujuan, keinginan, dan motivasi pengguna Anda akan semakin menang gitu loh. Maksudnya kayak gini, your customer don't care about you gitu, dan don't care about your product or service. Mereka itu akan care about themselves, their dreams, sama their goals. Jadi, they will care much more if you help them reach their goals gitu. Dan bagaimana cara reach their goals itu? You must understand their goals. Ya kayak customer persona tadi, kita harus understanding dari goals mereka gitu, goals, pain points, ataupun motif yang dimiliki oleh customer itu sendiri. Nah, mohon maaf Mbak, itu tadi ke-mute. Halo, sekarang sudah masuk? Sudah Mbak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai customer persona, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.